Cerita ini berawal di bulan September 1984. Keluarga Mike tiba-tiba mendapat kabar kalau anaknya Toby diterima di kampus Sage Hall, yaitu kampus ternama untuk anak-anak orang kaya. Dulu keluarganya ini adalah salah satu orang terkaya di Jerman, tetapi kini mereka kehilangan segalanya sehingga ketika Toby mendapatkan beasiswa di Sage Hall, ibunya yang bernama Ingrid tampak begitu senang. She's never stopped wanting it back. Di hari penerimaan mahasiswa baru, Toby datang terlambat dan dalam upacara pembukaan ini ia malah bertingkah konyol dengan menumpahkan tinta di sebuah buku catatan mahasiswa yang berusia 200 tahun. Hal itu tentu saja menjadi bahan tertawaan mahasiswa lainnya kecuali Fidel. Fidel ini anaknya pendiam dan dia adalah anak dari seorang duta besar Amerika yang ada di Columbia. Saat itulah Toby melihat wanita cantik bernama Alex yang berjalan dengan teman-temannya. Tetapi Fidel menjelaskan kalau wanita itu sudah dekat dengan Alice, yaitu salah satu mahasiswa baru anak orang terpandang. Ketika Toby tiba di asramanya, barulah ia mengetahui siapa Alice William ini dan mereka pun sempat berbincang sedikit. Namun ternyata tak lama kemudian Toby dibawa masuk dan di sanalah tanpa ia sadar kepalanya langsung ditutup sarung bantal dan dihajar habis-habisan oleh teman-temannya Alice. Untungnya, kejadian itu tak berlangsung lama karena Fidel datang dan berteriak mengatakan kalau kepala asrama bernama Tuan Gaines akan datang. Beberapa hari kemudian saat di taman, Toby tak sengaja bertemu dengan Dennis. Dia ini adalah teman masa kecilnya yang ternyata tinggal di daerah dekat kampus. Sementara itu, Alice dan temannya sedang ingin membeli ganja dan mengutus Alex untuk menghampiri Toby dan menyuruhnya membelikannya. Sebenarnya di sini Toby tak pernah tahu akan hal itu, namun Dennis malah meyakinkan kalau mereka berdua bisa membelikan barang haram itu. Malamnya, Toby dan Dennis pun berkendara sepanjang malam demi mencari penjual ganja. Dennis di perjalanan sempat bertanya kepada seorang pria berkulit hitam, tapi karena caranya yang kasar, pria itu langsung tersinggung. Beruntung, Toby segera menjelaskan dengan baik-baik sehingga pria itu pun mau memberitahu mereka tempatnya. We're just looking to buy some marijuana. We thought maybe you know where we could get some. Keesokan harinya, Alice, Alex, Ben, dan Laura langsung memakai barang itu di kamar Toby. Nah, disinilah awal mula mereka semakin akrab. Toby merasa menjadi bagian dari kelompok dan membuat semuanya tertawa. Sayangnya, keributan mereka terdengar sampai ke Tuan Gaines, dan mereka pun yang ada di sana panik dan langsung berlarian keluar jendela. Sementara Toby yang punya kamar akhirnya kena skor beberapa hari dan tidak diperbolehkan lagi tinggal di asrama. Hal itu tentu saja membuat Ingrid kecewa dan tak menyangka kalau anaknya akan terlibat hal semacam itu. Esoknya, Alex, gadis yang diam-diam dia sukai, datang ke rumah Toby dan mengucapkan terima kasih karena tak menyeret namanya saat kejadian kemarin. Bukan hanya Alex saja, saat masuk kembali, Alice juga datang dan mengajak Toby untuk berpesta nanti malam sebagai ucapan terima kasih sekaligus menyambut kembali Toby dari masa skorsingnya. Sebenarnya, Toby di sini menolak guys dan tak mau lagi terlibat dalam hal-hal seperti itu. Namun, Alice mengancam kalau sampai tak datang, maka ia akan dihajar lagi seperti dulu. You up for that? One more strike for either of us and it's... Malamnya, mereka pun bertemu di lapangan kosong dan di sini untuk pertama kalinya, Toby diajak menghirup kokain yang telah disiapkan oleh Alice sekaligus awal mula mereka semua kecanduan. Mereka merasa kalau kokain ini lebih enak daripada ganja yang biasanya mereka pakai, dan Ben pun menyarankan agar Toby mencarikannya. Namun Alice menambahkan untuk mendapatkan kokain tidaklah mudah dan harus punya koneksi khusus. Dan Alex pun menyela karena ia percaya kalau Toby bisa mendapatkannya. Perkataan dari seorang yang disukainya itu tentu saja membuatnya merasa tertekan. Beberapa hari kemudian, mereka pun mengadakan pertemuan dan Toby segera membagi kokain yang ia dapatkan berkat bantuan Dennis. Karena ada cuma sedikit, per garisnya ia tawarkan $100.000 atau jika ingin semua maka totalnya $500.000. Ben yang sudah merasa tak tahan ingin membeli semuanya. Alice tentu saja tak mau kalah dan langsung mengajukan tawaran tinggi seharga $700.000. No, I'll take the whole thing for 700.
Uang dari bisnis kokain membuat Toby tergiur untuk melakukan hal yang lebih besar, yaitu membujuk Fidel ke Kolombia untuk mencari kokain di sana. Awalnya Fidel tampak ragu ketika tahu tujuan Toby, tetapi setelah dijelaskan kalau hanya akan membeli sedikit, akhirnya ia sepakat apalagi setelah diiming-iming bisa bergabung dengan kelompok Ellis. Di umurnya yang masih segitu, Toby ataupun Fidel tentu saja tak begitu memikirkan resikonya. Rencana itu didukung oleh teman-temannya dan mereka pun menitipkan uang untuk membeli barang itu sampai jumlahnya $3.000. Everyone put money into the first trip. We had almost $3,000. Setelah Toby mendapat izin dari orang tuanya, ia pun berangkat ke Kolombia ke rumah Fidel. Di sana mereka cukup kesulitan untuk berkeliaran karena ayahnya Fidel selalu menugaskan bodyguard-nya mengawasi kemanapun mereka berdua pergi. Sampai suatu ketika saat membeli oleh-oleh, Toby berhasil mengelabui si penjaga dan segera pergi ke sebuah bar yang menurut Fidel di sana ada penjual kokain. Sesampainya di bar, Fidel ternyata salah orang guys. Ia malah menghampiri sekumpulan preman yang kemudian menghajarnya setelah tahu kalau Toby ingin membeli setengah kilo kokain. Untung saja si pemilik bar bernama Raul keluar dan melerai mereka hingga akhirnya para preman itu pun pergi. Nah, lewat Raul inilah akhirnya Toby berhasil membeli setengah kilo barang haram itu dan mengatakan kalau Raul sangat menyukai orang Amerika karena bisa menjadi langganannya. Sesamanya di rumah, ayah Fidel ternyata sedang memarahi anak buahnya karena tak bisa menjagai mereka berdua. Namun, Toby membela kalau itu semua salahnya karena tadi memaksa pergi sendirian hingga akhirnya nyasar dan ketemu dengan preman. Di kamarnya, Fidel pun langsung memarahi Toby karena ia tak bisa berbohong kepada orang tuanya dan ia pun menegaskan kalau kejadian seperti ini takkan terulang lagi. I don't ever want to lie to my parents like that again. 2 hari kemudian, saat akan pulang di bandara, Toby seperti biasa melakukan pemeriksaan. Ia pun diberi beberapa pertanyaan oleh petugas bandara, termasuk menanyakan barang bawaannya. Untungnya, ia tak dicurigai karena narkoba itu disembunyikan di dalam patung yang terus-terusan ia bawa. Dan kepada si petugas, ia pun hanya mengatakan kalau patung itu oleh-oleh untuk pacarnya. Dan sebagai catatan guys, pada waktu itu di tahun 80-an ya penjagaan masih belum ketat banget lah. Jadi untuk detektor dan lain sebagainya belum secanggih sekarang ini. Quite a trip, kid. Tanpa masalah dan tanpa ada kendala apapun, Toby sampai kembali kepada teman-temannya. Mereka pun tampak begitu kaget saat melihat tumpukan kokain sebanyak itu. Ellis segera menghirup sedikit untuk membuktikan kemurniannya dan ia pun semakin senang karena kokain dari Toby benar-benar asli tanpa ada campuran apapun. Setelah dibagi sesuai dengan uang yang mereka titipkan sebelumnya, ternyata kokain itu masih sangat banyak dan Toby pun berniat akan mengedarkan ke seluruh sekolah yang ada di kotanya. Di tengah pembicaraan itu, datanglah Fidel dan betapa terkejutnya dia karena ternyata Toby membeli kokain sebanyak itu. Ia langsung marah dan mengatakan kalau hal itu tindakan ilegal apalagi kalau diedarkan dan risiko nantinya sudah pasti akan menjerat namanya yang secara tidak langsung ikut dalam penyelundupan. Toby pun membela kalau ini jalan satu-satunya agar kehidupannya bisa selevel dengan Ellis dan anak-anak kaya lainnya. Namun tetap saja Fidel kecewa dan mengatakan kalau jalan ini takkan bisa membuat dirinya selevel dengan mereka. You're never gonna have her, Toby. No matter how hard you try, she's gonna use you up. Malam itu juga, Toby langsung mencampur setiap 100 gram kokain dengan 25 gram laktosa dan menjualnya dengan harga $50 per gramnya. Cara itu memberikannya keuntungan yang berkali-kali lipat sekaligus jatah kokain bagi dirinya sendiri. Semakin hari, Toby semakin terkenal sebagai bandar kokain kualitas bagus dan membuatnya menerima banyak sekali pesanan. Word spread fast, and the orders came rolling in. Suatu malam, ia pun diajak oleh temannya yang bernama Chuck untuk bertemu Paul yaitu seorang yang akan membeli semua kokainnya. Awalnya, si Paul ini tertawa guys melihat Toby yang masih muda dan tak percaya ia bisa memiliki kokain Kolombia yang kualitasnya bagus. Nah, baru setelah mencoba sendiri, akhirnya ia percaya kalau kokainnya memang kualitas bagus dan ia pun langsung setuju untuk membeli semuanya. Setelah semua terjual, semua keuntungannya ternyata ia berikan untuk orang tuanya dengan bantuan surat pos atas nama pamannya. Ingrid pun tentu saja bahagia karena uang itu kini bisa digunakan untuk keperluan kehidupan mereka. Esok harinya, Toby mengajak Alex untuk memakai kokain terakhirnya dan di sana Alex pun memberitahu bahwa Ellis akan mengadakan pesta di apartemen dan mungkin Toby akan diundang jika ia bisa membawa barang haram itu. Mendengar hal tersebut, tentu saja Toby tak mau melewatkan apalagi kalau bisa selalu dekat dengan Alex.
Ia akhirnya mengatakan kalau ia akan terbang lagi ke Columbia dan membawa kokain untuk pesta nanti. Rencana Toby pergi ke Columbia dengan cepat menyebar guys dan membuat banyak mahasiswa menitipkan uang kepadanya. Hal ini menjadi keuntungan selain tak usah membawa modal, ia juga pasti dapat lebih yang nantinya bisa dijual lagi. Ia pun mengatur rencana seefisien mungkin dan berbohong kepada ibunya kalau ia akan pergi ke perkemahan. Kali ini Toby tak lagi melakukan pertemuan di bar kecil, malah secara langsung ia diundang oleh Raul ke sebuah klub malam. Di sana Toby pun disambut baik dan diajak berpesta bersama. Semakin terlena tak sadar, Toby secara tak sengaja mulai banyak bercerita dan mereka pun tertawa mengetahui kalau Toby ini masih bersekolah. Why? Because I have school. Setelah mendapatkan barang itu, Toby segera kembali dan seperti biasa ia menyembunyikan barang itu di patung kecil yang seperti dilakukan sebelumnya. Hampir saja ketahuan guys karena patung itu tak sengaja patah. Namun untungnya Toby untuk kali ini menyembunyikannya di bagian kaki patung. Mereka pun segera pergi menuju ke tempat Alice untuk berpesta. Tetapi ketika berada di bawah pengaruh kokain, semua orang mulai hilang kendali. Alex tanpa disadari mulai terbawa suasana mendekati Toby dan hal itu disadari oleh Alice. Dengan emosinya ia pun mengatakan kalau ia tak suka Alex dekat dengan pria lain. Emosinya tak lagi terkontrol, ia bahkan berani memukul Alex dan melanjutkan melemparkan TV keluar jendela. Untung saja tak ada orang di bawah sana. Semua orang yang ada di sana pun terdiam sampai Alice kembali sadar dan menangis mengungkapkan kekecewaannya. Padahal Alex sudah dipukul namun ia tetap mengerti dan lebih memilih menenangkan Alice daripada bersama Toby. Sejak itu, Toby pun merasa kalau memang tidak ada harapan lagi untuk bersamanya. Ia juga menyadari kalau semua yang telah dilakukannya selama ini tak berhasil membuatnya seperti orang lain. All I had was my coke, and suddenly I was nothing more than a servant to a bunch of sad, rich orphans. Esoknya, Alex yang mulai kecanduan meminta agar Alice mencarikan kokain dan menyarankan agar pergi ke Columbia bersama dengan Toby. Tentu saja Alex pun menolak guys karena menurutnya sangat beresiko dan tak mau jika harus dipenjara. Alex yang kecewa akhirnya pergi sendiri menghampiri Toby yang saat itu dijemput sama ibunya. Di pertemuan itu tiba-tiba guys, Alex meminta izin kepada Ingrid kalau ia akan mengajak Toby ke Florida untuk menghadiri pesta keluarga yang dihadiri oleh Senator Carolina. Alex juga mengatakan kepada Ingrid kalau Toby adalah mahasiswa yang berprestasi dan ayahnya saat ingin bertemu dengannya. Toby tentu saja tahu maksud sebenarnya dan berusaha menolak kalau ia banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. I don't feel like making any trips right now. I got a lot of homework to do. Malamnya Ingrid yang sudah termakan obrolan Alex memberikan tas baru untuk Toby sebagai persiapan untuk pesta nanti. Ingrid pun menyarankan agar anaknya itu ikut pesta karena menurutnya suatu kesempatan bisa bertemu dengan orang-orang penting dan mungkin saja suatu saat akan berguna bagi karirnya. Toby pun akhirnya berangkat menuju Columbia bersama Alex dan menghabiskan waktu berduaan hingga akhirnya Alex secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia mencintai Toby lalu mereka pun tidur bersama. Esoknya mereka berdua datang ke tempat Raul dan disambut baik dengan dibawa ke tempat pesta. Sementara dirinya beralasan akan membawa barang yang Toby inginkan. Namun setelah berjam-jam menunggu, Toby yang khawatir akhirnya keluar untuk mencari keberadaan Raul. Saat itulah Toby melihat kalau Raul sedang membunuh temannya karena tak setuju dengan rencana Raul yang akan menculik Alex untuk dimintai tebusan. Untungnya, pesanan kokain milik Toby ada di ruangan itu guys, dan Toby pun langsung saja membawanya sekaligus mengajak Alex agar cepat-cepat pergi dari sana. Raul yang tak lama menyadari barangnya telah hilang langsung saja mengejar mereka berdua. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya Toby dan Alex bersembunyi di salah satu rumah warga dan berhasil lolos. Di hari itu juga, mereka berdua pun langsung bergegas pulang dari Columbia. Di saat yang bersamaan, Alice datang ke rumah Alex dan mendapati pacarnya tidak ada di rumah. Menurut pembantunya, Alex tengah berlibur bersama temannya dan Alice tentu saja sadar kalau teman yang dimaksud adalah Toby. Di tengah-tengah emosi itu, entah apa yang dipikirkannya, Alice malah meminjam telepon dan melaporkan kepada polisi kalau akan ada bandar besar yang terbang dari Columbia. Yes, hello. I'd like to speak to Dr. Fielding.
Yes, it's endless times. Sementara itu, Di dalam pesawat, Alex tiba-tiba meminta agar Toby menyingkirkan kokain yang mereka bawa sebelum tiba di bandara. Awalnya Toby tak setuju guys karena sudah susah-susah membawa barang itu. Namun Alex tetap memohon karena ia punya firasat tak enak dan tak mau berakhir buruk. Saat di toilet ini, Toby tampak ragu membuang semua barangnya hingga ia pun memutuskan hanya membuang 2 kilogram saja sementara sisanya ia masukkan ke dalam tas yang diberikan ibunya. Namun walau begitu, akhirnya Toby berhasil melalui pemeriksaan di bandara dan mereka pun merasa sangat lega. Nah, baru juga beberapa meter mereka berjalan, tiba-tiba pihak dia datang dan langsung menyergap mereka berdua. Ya, dia. Nah, what is this? 1 kilogram kokain yang ia bawa akhirnya ditemukan. Temukan. Alex pun berteriak histeris sementara Toby hanya menangis menyesali semua yang telah terjadi. Let's take it. Tommy! Esok harinya di kampus Ben, Laura, dan Alice berkumpul. Di sana Ben pun mengungkapkan kekhawatirannya karena ia mendengar berita kalau proses hukum Toby dan juga Alex akan dilakukan seperti hukuman orang dewasa. Namun Alice menenangkan kalau mereka bertiga tidak akan tertangkap karena ia sudah membayar kepala sekolah agar mendapat pembelaan. Namun beda bagi Laura, ia tampak begitu stres, begitu takut dengan keterlibatannya jika sampai terbongkar. Apalagi saat menelpon orang tuanya, tak ada satupun yang menjawab karena sedang sibuk bekerja. Akhirnya, ia yang sudah tak bisa lagi berpikir jernih, memilih bunuh diri, menjatuhkan diri ke jurang dan ditemukan setelah 2 hari kemudian. Sementara itu, Toby diberi saran oleh ibunya agar ia mengakui semua yang terlibat agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Ingrid juga berjanji akan menjual rumahnya atau apapun agar bisa mengeluarkan Toby dari hukuman. Toby juga mendengar kalau Alex bisa bebas dan menjadi tahanan rumah karena mereka orang kaya dan ayahnya adalah orang terpandang. Her father made a deal. If she stays in South Carolina, she will not be extradited. Do you see? Setelah kejadian itu, Toby dan Alex tak pernah bertemu lagi. Ben dan juga Alice akhirnya diusir dari sekolah oleh mahasiswa lain karena dianggap sebagai pengkhianat telah melaporkan Toby. Alice and Ben got expelled with a whole bunch of people. But Alice's preordained path wasn't altered one bit. Film pun berakhir dengan rekaman Toby yang asli saat diwawancari oleh stasiun TV setelah beberapa tahun menjalani hukuman. Ia pun menerangkan semua kehidupannya saat menjadi bandar narkoba di kampus elit yang berisi anak-anak orang kaya. Ia juga merasa sangat bersalah atas semua yang telah ia lakukan sebelumnya.